warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Andika Mana dari kelas 12 TPSM 2 nomor absen 8. Saya di sini akan mempresentasikan tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan usaha. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang cara mempertahankan dan mengembangkan usaha, produk, teknik, dan bisnis sepeda motor dengan mengetahui cara-cara mempertahankan dan mengembangkan usaha. Wirausahawan produk, teknik, dan bisnis sepeda motor akan mampu meraih keuntungan lebih maksimal. Selain itu, wirausahawan bidang teknik dan bisnis sepeda motor yang berhasil bisa menampung lebih banyak tenaga kerja. Lalu apa saja kiat-kiat dan cara mengembangkan usaha? Untuk mengetahuinya pelajari bab berikutnya. Ayo pahami A. Pengembangan usaha produk teknik dan bisnis sepeda motor. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan, potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Untuk mengembangkan usaha produk otomotif sepeda motor, Anda dapat memanfaatkan keahlian, teknologi atau kekayaan intelektual untuk memperluas kapasitas mereka, untuk mengidentifikasi, meneliti, menganalisis, dan membawa ke pasar bisnis baru dan produk baru. Pengembangan bisnis berfokus pada implementasi dari rencana bisnis strategi melalui akuntansi, pembiayaan, akuisisi, atau divestasi, teknologi produk, dan lain-lain. 1. Unsur dalam pengembangan usaha produk otomotif sepeda motor. Pengembangan usaha produk otomotif sepeda motor dibangun dalam dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. A. Unsur yang berasal dari dalam pihak internal. Adapun unsur-unsur pengembangan untuk produk otomotif sepeda motor yang berasal dan terdapat di dalam diri sendiri diantaranya sebagai berikut. 1. Adanya niat dari si pengusaha atau wirausaha produk otomotif sepeda motor untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Contohnya awalnya membuat dan menjual jasa servis motor saja, lalu berkembang membuat bodi dan aksesoris dan lainnya sebagainya. Selain itu, dalam pengembangan usaha menjadi lebih besar dengan membuka cabang di tempat lain. 2. Mengetahui teknik memproduksi barang seperti berada banyak barang yang harus diproduksi. Cara apa saja yang harus digunakan untuk mengembangkan barang atau produk otomotif sebagai sepeda motor. 3. Membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk. B. Unsur dari pihak luar, pihak eksternal. Sedangkan unsur-unsur pengembangan usaha produk otomotif sepeda motor yang berasal dari luar diri diantaranya sebagai berikut. 1. Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. 2. Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar. 3. Mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik atau kondusif untuk usaha produk otomotif sepeda motor. 4. Harga dan kualitas ialah unsur strategi yang paling umum ditemui. Strategi ini bisa digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa berkualitas prima dan harga yang sesuai atau menghasilkan barang berbiaya rendah dan menjualnya dengan harga yang murah pula. 5. Cakupan jajaran produk. Suatu jajaran produk atau jasa yang bervariasi memungkinkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam satu tempat saja. Hal ini juga bisa mendorong perekonomian yang pada gilirannya akan memberi untung pada konsumen. Namun sebaliknya, sebuah jajaran produk yang sedikit memungkinkan Anda untuk menggali potensi produk tersebut dengan lebih dalam. Mungkin termasuk banyak alternatif untuk jenis produk yang sama. Variasi produk yang sedikit juga bisa disandingkan dengan keahlian yang seksama. Sedangkan kreativitas merupakan salah satu unsur penting yang perlu dijadikan sebagai salah satu karakter dalam pengolahan bisnis. Kreativitas dijadikan sebagai salah satu karakter
dalam mengelola bisnis. Kreativitas akan memberikan banyak kontribusi bagi pengembangan sebuah bisnis usaha produk otomotif sepeda motor. Usaha bisnis sangat perlu dikelola secara kreatif oleh pemiliknya dalam segala aspek melalui dari ide dan produksi. 2. Tahap-tahapan dalam pengembangan usaha produk otomotif sepeda motor. Pengembangan usaha memiliki tingkat yang berbeda. Level atau tingkatan tersebut menjadi produk komersial dan koperasi. Berikut ini akan dijelaskan tentang tingkat-tingkatan yang ada pada pengembangan usaha, yaitu sebagai berikut. A. Tingkat produk. Pada level produk, pengembangan usaha berarti mengembangkan produk atau teknologi baru. Meskipun tingkat pengembangan dapat berbeda dari wirausaha satu dengan lainnya. Tingkat perkembangan usaha dibagi menjadi satu kategori, yaitu perkembangan intermental. Perkembangan intermental adalah perkembangan yang meningkatkan fungsi yang ada, performance atau teknologi, sementara pengembangan mengganggu atau terputus-putus benar-benar hal yang baru dikembangkan dari awal. B. Tingkat komersial. Contoh bentuk pengembangan usaha di tingkat komersial adalah berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Dengan demikian, pekerjaan ini memerlukan individu secara psikologis yang kuat dan sangat didorong mampu menangani banyak masalah. Tingkat berikutnya dari pengembangan usaha komersial adalah saluran atau satu organisasi penjualan. Saluran atau organisasi penjualan dapat terdiri dari mitra agen seperti distributor, pemegang lisensi, franchise, atau cabang Anda pada lingkup nasional atau internasional. Terakhir adalah tingkat pengembangan usaha komersial adalah tingkat rantai nilai. Pada pengembangan rantai nilai, tingkat usaha adalah tentang pengembangan penawaran produk secara keseluruhan. Tingkat koperasi, bila organisasi usaha harus memutuskan apakah akan membuat atau membeli kompetensi organisasi tertentu. Kita memasuki bidang pengembangan bisnis usaha. Fokusnya adalah bukan pada produk maupun komersial tingkat, tetapi pada operasi tingkat usaha. Tingkat koperasi berkaitan dengan analisis bisnis, portofolio, keuangan, wirausaha, hukum kontrak, hukum pajak, hukum sosial, antara kepercayaan, hukum manajemen perubahan, dan manajemen. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengembangan usaha produk otomotif sepeda motor. Saat bisnis produk otomotif sepeda motor telah berkembang, pelaku bisnis layak untuk memikirkan ekspansi. Selain memperluas jaringan, ekspansi bisnis juga diperlukan untuk efisiensi serta menambah profit usaha. Tetapi terkadang efisiensi bisnis justru mengantarkan pelaku bisnis pada jurang kehancuran dan kebangkrutan. Agar seseorang wirausaha tak mengalami hal tersebut, berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk ekspansi bisnis. A. Membuat perencanaan. Membuat perencanaan apapun dalam dunia bisnis produk otomotif sepeda motor adalah hal yang sudah sewajarnya dilakukan, termasuk ketika ingin melakukan ekspansi. Tapi dalam kenyataannya banyak pelaku bisnis yang tak melakukannya. Hanya dengan modal spekulasi mereka berani mengambil keputusan untuk berekspansi, dan itu adalah kesalahan besar. Sebagai panduan membuat planning, buatlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa permintaan real bagi produk otomotif sepeda motor Anda saat ini? 2. Apa permintaan proyeksi bagi produk otomotif sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 2 hingga 5 tahun ke depan? 3. Berapa besar pertumbuhan yang Anda butuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut? Dan masih banyak yang lain. Jangan berlebihan. Ekspansi memang akan mengantarkan suatu usaha produk otomotif sepeda motor memasuki level yang lebih tinggi.
Tapi sebaiknya jangan berlebihan dalam membuat perencanaan. Gunakan logika dalam merancang perencanaan ekspansi dibanding ambisi. Dengan adanya perencanaan yang matang, tujuan pengembangan usaha produk otomotif sepeda motor akan mudah dilakukan. Perencanaan ekspansi dibuat dengan proyeksi bisnis untuk 5 tahun ke depan. Pikirkan pula segala macam risiko yang kemungkinan terjadi ketika proses ekspansi itu berlangsung. C. Saran dari profesional. Walau ekspansi usaha berjalan secara natural dan dianggap sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun secara sistematis, namun saran dari ahli tetap penting. D. Rancang jadwal manajemen proyeksi ekspansi. Ketika merancang jadwal manajemen untuk kegiatan ekspansi pengembangan usaha produk otomotif sepeda motor, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Identifikasi proyek, cantuman tanggal atau membuat timeline. 3. Jebarkan tanggung jawab. 4. Rancang jadwal tinjauan reguler. 5. Rinci produk pengaturan proyek. 6. Rancang finansial dan planning tak terduga. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.